Bab 1581, Buah Akasia di Pohon Akasia. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang. Apa ini? Bagaimana situasinya? Dalam sekejap, saat bayangan itu menghilang, dan tempat itu sunyi, Xiao Yan juga bertanya dalam keadaan kesurupan. Roh Akasia ini awalnya terkejut dengan nyala api suci ganda di tubuhnya, tetapi kemudian dia menjadi sangat pandai berkomunikasi. Ini adalah roh komunikasi terbaik yang pernah ditemui Xiao Yan sejak zaman kuno. Pohon akasia telah bertahan hidup dalam kehidupan abadi, secara alami ia memiliki kesadaran akan kehidupan, dan wanita tadi mungkin adalah penjaga pohon akasia, dan kurasa, alasan mengapa dia seperti ini, aku khawatir ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Lagi pula, pohon akasia ini untuknya. Aku khawatir pohon itu hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Petik 2. Adapun harta ketiga pohon akasia di mulutnya, aku khawatir itu ada hubungannya dengan akasia dan radang usus yang pecah. Setelah Sun Si, si pemakan jiwa berkata dengan ringan, dan jelas bahwa dia kurang lebih telah menebak apa yang terjadi di sepanjang jalan apa. Bronkitis akasia, Ying. Hati Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi serius setelah mendengarkan perkataan Soul Eater. Jelas, tak peduli apapun, kali ini ia harus mendapatkan Akasia Broken Heart atau mendapatkan berita tentangnya. Lupakan saja, buah akasia juga merupakan harta yang sangat berharga di pohon akasia, tetapi bahkan aku belum pernah melihat hal semacam ini, jadi kali ini, aku hanya bisa mengandalkanmu. Kata penguasa Soul Eater Zaidu, jelas juga aku tidak ingin mengganggu Xiao Yan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk pelan, lalu menyesuaikan aura di tubuhnya dan berdiri dengan tenang di akar pohon akasia yang berwarna merah muda. Pohon akasia, radang Akasia Heartbroken, apakah itu benar-benar ajaib? Melihat tindakan Xiao Yan, Soul Eater menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan langsung berhibernasi dengan tenang di tubuh Xiao Yan. Menurut kata-kata penjaga, buah akasia seharusnya ada di danau akasia, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara membuat buah akasia muncul. Xiao Yan bergumam pelan, istana spiritual. Dalam sekejap, setelah beberapa kali dikondisikan, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona condong ke arah pohon akasia di depannya seperti air pasang, mencoba untuk memaksa keluar buah akasia dengan kekuatan jiwanya yang tirani. Buah akasia seharusnya berdiri di pohon akasia, tetapi bagaimana cara memaksanya keluar adalah masalah yang sangat penting. Kekuatan jiwa tidak berguna. Setelah berjuang, Xiao Yan bertanya-tanya ketika dia menemukan bahwa pohon akasia tidak berubah. Coba kekuatan spiritualmu. Setelah beberapa saat, kekuatan jiwa berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh sentuhan kekuatan spiritual yang mempesona, mengenai pohon akasia di Zaidu. Petik 2. Dengan cara ini, masih sangat sunyi, tanpa perubahan apapun. Ini, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual tidak berguna. Xiao Yan nyaris tidak membuka matanya, dan menyentuh akar pohon akasia dengan telapak tangannya, jejak keengganan muncul di hatinya. Douhe, api Douki. Setelah napas, Douki merah menyala yang menyilaukan muncul dari tubuh Xiao Yan, menutupi seluruh lembah secara langsung. Petik 2. Bahkan jika Xiao Yan bertindak seperti ini, pohon akasia masih tidak bergerak. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Kekuatan api ganda, bakar aku. Pada saat itu, dua jenis api suci muncul secara langsung, memenuhi seluruh lembah. Lembah saat ini sama saja dengan lautan api. Sabu-sabu, dibakar oleh api suci ganda Xiao Yan, pohon akasia tiba-tiba bergerak, tetapi gerakan itu seperti membela diri. Ying, maafkan aku. Tiba-tiba, dengan segala upayanya, pohon akasia itu menjadi acuh tak acuh. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan memukul akar pohon akasia itu dengan keras. Sedikit rasa bersalah muncul di hatinya. Di Xuan Sansan, dia tidak bisa melihat langsung cintamu Ying di dalam hatinya, dan bahkan kekuatannya sendiri terlalu lemah, yang menyebabkan pengorbanan Mu Ying, yang telah menekan hati Xiao Yan. Sekarang setelah akhirnya bertemu dengan pohon akasia, ada secercah harapan untuk menyelamatkan Mu Ying, tetapi mengapa dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya? Hei, emosi dan keinginan adalah yang paling menyakitkan. Pada saat ini, Master Soul Eater tidak mudah berbicara, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Weng berdengung, menyadari kekalahan Xiao Yan yang tiba-tiba,
nyala api biru yang menyilaukan meledak dari jantung Seng Yan di dada, perlahan menempel di tubuh Xiao Yan, seolah mencoba yang terbaik untuk menghibur Xiao Yan. Detik, dirawat oleh kekuatan lembut nyala api biru, setetes air mata menetes pelan dari sudut mata Xiao Yan, dan langsung jatuh di bawah akar pohon akasia merah muda, sesaat kemudian. Sesuatu yang aneh terjadi. Mengikuti tindakan Xiao Yan, titik-titik cahaya merah muda yang tak terhitung jumlahnya di lembah dengan mudah berkumpul menuju tempat air mata jatuh di bawah kaki Xiao Yan. Bahkan pada saat ini, seluruh pohon akasia meledak dengan perasaan yang sangat nyaman. Emosi, kekuatan cinta yang menyilaukan melesat di kaki Xiao Yan pada saat yang sama. Boom! Setelah Sunsi, portal yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lembah meraung dalam sekejap, bertemu di titik tertentu. Dua akasia, dalam sekejap, rasa menyalahkan diri sendiri dalam hati Xiao Yan perlahan menghilang, dan sebuah keterkejutan muncul dalam hatinya. Yang menarik perhatianku adalah dua buah kristal seukuran telapak tangan. Seluruh tubuh buah itu berwarna merah muda, dan lingkaran merah muda itu berkedip-kedip seperti tiang. Seluruh buah itu berdetak kencang seperti jantung. Yang terpenting adalah keduanya. Di atas buah itu, muncul kekuatan akasia yang kuat. Terlebih lagi, kekuatan yang terkandung dalam kedua buah akasia ini mungkin tidak lebih rendah dari Dou Xiandan. Jika kamu menelannya, kamu mungkin bisa mendapatkan banyak kekuatan. Ying, terima kasih. Pada saat ini, pikiran Xiao Yan menjadi tenang, dan kemudian telapak tangan Xiao Yan perlahan memegang dadanya, dan berkata dengan tulus, dia tahu bahwa tanpa bantuanmu Ying kali ini, aku khawatir pohon akasia perjalanan itu adalah hidup dan 9 kematian. Mu Yingying adalah gadis yang cukup suka bermain-main gelombang tetapi Xiao Yan dapat merasakan cinta dan perhatiannya sepanjang waktu. Ayo kita lakukan. Jika kamu melahap kedua buah akasia itu, dengan Dou Xiandan di tanganmu, aku khawatir itu akan cukup untuk menerobos tahap tengah Dou Xian bintang 4. Pada saat itu, kekuatanmu juga akan berada di Akademi Roh Bumi ini. Penguasa jiwa juga angkat bicara, tetapi di akhir pembicaraan itu tiba-tiba berhenti. Lupakan saja, sisakan satu untuknya. Xiao Yan berkata tanpa ragu-ragu. Dua buah akasia, jadi aku bisa meningkatkan kekuatanku banyak, tetapi keteguhan hati dan tekad dari adegan ketika Mu Yingying berkorban tidak dapat hilang untuk waktu yang lama di hatiku, dan sekarang aku masih belum menemukan Acachia Broken Enteritis, meninggalkan Acachia akibatnya, menghidupkan kembali Mu Yingying di masa depan juga akan dapat memberikan lebih banyak perlindungan. Sungguh anak yang sentimental. Tetapi sepanjang masa, orang-orang yang sentimental, jika mereka bukan sampah, adalah orang-orang paling kuat di dunia. Seperti Kaisar Iblis dari dunia iblis, dengan kekuatan satu orang, dia bertarung sendirian melawan para ahli dari 3 alam untuk mendapatkan posisi yang tak terkalahkan. Sayangnya, pada akhirnya, kekasihnya juga Xiang Xiao Yusuang. Karena cintanya, dia disergap oleh makhluk tertinggi dari 3 alam, dan dengan demikian disegel dan ditekan sepenuhnya. Sang pemakan jiwa menggelengkan kepalanya. Di depan akar pohon akasia di lembah, dua buah akasia berdiri dengan tenang, tetapi saat ini, Xiao Yan memiliki banyak kenangan ketika dia bersama Mu Yingying dalam benaknya. Kekuatan akasia merah muda terus muncul. Dalam situasi ini, Master of Soul Eater tidak gegabah mengganggu Xiao Yan. Bagaimanapun, Master of Soul Eater kurang lebih menyesali pengorbanan Mu Yingying, dan apakah Xiao Yan akan dihidupkan kembali setelah Mu Yingying dibangkitkan. Akan memberinya nama, dan Lord of Soul Eater tidak mudah untuk campur tangan. Guru, saya akan mulai menelan buah akasia. Keheningan berlangsung selama beberapa jam, dan pupil mata Xiao Yan perlahan terbuka dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Buah akasia adalah keajaiban langit dan bumi yang mengumpulkan kekuatan akasia di pohon akasia. Itu juga merupakan hal yang wajar untuk menelannya bekerja sama dengan pil Douxian dan menerobos Douxian bintang 4. Selama periode ini, aku akan melindungi hukum untukmu, kata Dewa Pemakan Jiwa Datar. Terima kasih, Guru. Kali ini, Xiao Yan berkata dengan tulus. Kata, Guru, mudah diucapkan, tetapi Xiao Yan dapat mengatakannya dengan sukarela, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya kata itu bagi Xiao Yan. Lagi pula, ketika dia berada di benua Douqi, Xiao Yan bertemu dengan banyak senior yang memberi nasihat. Dari awal hingga akhir, hanya Yao Lao yang bisa melihat kesombongan di hati Xiao Yanyi. Mari kita mulai. Setelah jeda singkat,
dia untuk sementara menekan rasa sakit karena cinta di tubuhnya, dan segera mengatur napasnya untuk memulihkan kondisi terbaik. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah ini buah akasia yang legendaris? Konon, cairan akasia di pohon akasia memiliki efek misterius dan tidak terduga, dan efek itu adalah untuk mengendalikan hati orang, dan buah akasia ini lebih berharga daripada cairan akasia, tetapi aku tidak tahu mana yang lebih kuat atau lebih lemah dari cairan akasia. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, cincin Xiao Yan menggeliat lembut, dan botol giok yang indah dengan kualitas tinggi perlahan muncul. Dan wadah ini adalah cincin api kaisar yang diwarisi dari tangan guru Tuo Shegudi, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan ketika ia pertama kali mendapatkan kaisar petarung bintang 3, hingga petarung abadi bintang 3 saat ini, tidak peduli berapa banyak terobosan yang telah ia buat level, cincin ini masih tidak memiliki nilai dan informasi yang berguna, yang tidak benar dengan informasi yang ditinggalkan oleh jejak terakhir kekuatan jiwa kaisar kuno Tuoshe, tetapi Xiao Yan saat ini terlalu malas untuk memikirkan hal-hal ini. Buah akasia. Setelah beberapa saat, di tubuh Xiao Yan, batu surgawi hati api berwarna kaki menutupi telapak tangannya, dan dengan ringan menyelidiki salah satu dari dua buah akasia di depannya. Xiao Yan tahu bahwa menghadapi keajaiban surga dan bumi ini, tapi jangan anggap enteng. Buah akasia, seukuran telapak tangan, dengan kristal bening, tetapi dengan tindakan Xiao Yan, permukaan buah akasia langsung berubah menjadi warna merah darah, semerah darah manusia. Kembalilah. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia segera meningkatkan usahanya dan mencoba memasukkan buah akasia ke dalam wadah. Setelah Sun Qi, buah akasia meledak dengan kekuatan perlawanan yang sangat menyilaukan, berjuang untuk melawan penaklukan Xiao Yan. Kekuatan penyakit cinta. Setelah beberapa napas, Xiao Yan juga menyerah dalam pertarungan yang sembrono. Kekuatan aneh penyakit cinta yang baru saja ia hasilkan karena pikirannya tiba-tiba mengalir ke telapak tangannya dan menyelidiki buah penyakit cinta itu. Seperti sesuatu di dalam tas, buah itu dengan mudah diambil ke dalam wadah oleh Xiao Yan. Weng Om, buah akasia diambil dan ditempatkan di dalam wadah. Xiao Yan menambahkan lapisan kekuatan akasia dan api suci untuk melindunginya sebelum dengan hati-hati membawanya kembali ke dalam cincin pengumpulan. Buah itu diserahkan kepada Mu Yingying. Selanjutnya, adalah langkah penting. Buah akasia, apakah dapat menembus almarhum Samsung Douxian, tergantung padamu. Di alam jiwali ini, tempat orang-orang paling kuat berkumpul, aku butuh kekuatan. Aku butuh kekuatan untuk menyelidiki pengalaman hidup orang tua Xiao Gui. Aku butuh kekuatan untuk memecahkan asal-usul jiwa guru yang rusak. Ketika perjalanan ke dunia hantu berakhir, itu akan menjadi tahap terakhir. Suner, keluarga, tunggu aku. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Menahan kesulitan, Xiao Yan tidak takut. Xiao Yan tidak takut mendaki gunung pedang dan turun ke lautan api. Namun, yang ditakutkan Xiao Yan adalah dia telah berusaha keras, tetapi dia tidak mencapai apapun, dan itu mirip dengan perasaan tidak berdaya Xuan Santian. Xiao Yan tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Xiao Yan hari ini berada di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 3, dengan semua kartunya, dia dapat bertarung melawan pembangkit tenaga Dewa Pertarungan Bintang 4 tahap akhir. Ling Yu, si jenius dari halaman bawah tanah, juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Selain itu, Xiao Yan juga tahu bahwa Ling Yu adalah pelaku yang memaksa pernikahan Luo Menglan. Selain cinta Xiao Gui kepada Luo Menglan, pertempuran di antara mereka mungkin tidak dapat dihindari. Ayo, adegan rencana dengan cepat berputar di benaknya, dan telapak tangan Xiao Yan menggeliat lembut, dengan kekuatan cinta yang cemerlang, mengikis langsung buah akasia. Boom! Buah akasia awalnya merupakan hasil dari pohon akasia, sehingga terkikis oleh kekuatan akasia Xiao Yan yang memukau. Buah seukuran telapak tangan itu tiba-tiba retak dengan celah yang sangat lemah, dan genangan kristal perak dan antimon berwarna merah muda menjadi transparan. Cairan berwarna perlahan mengalir keluar dari dalam buah akasia gelombang Weng berdengung. Dalam sekejap, Dou Qi atribut api laut Dou Kor dan Dou Kor atribut kayu Xiao Yan meledak dengan fluktuasi yang sangat rakus pada saat yang sama. Sungguh kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, dia mampu menemukan energi yang sangat menakutkan dalam buah mabuk cinta ini. Kekuatan semacam ini alami, bahkan lebih murni daripada sumber jiwa yang diekstraksi secara artifisial.
Pembaruan tercepat novel Kiki https://energi semacam ini. Berasal dari pohon akasia, tetapi setelah ribuan tahun akumulasi dan temper, energi dalam buah akasia telah dimurnikan hingga ekstrim, dan itu adalah suplemen yang bagus. Karena memang begitu, maka aku dipersilakan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, mengendalikan Feng Jue terdalam di tubuhnya. Bersamaan dengan dua inti ember, kekuatan hisap yang mempesona tiba-tiba muncul dan muncul dengan cepat. Menyerap kekuatan murni yang mengalir dari buah akasia di depannya. Jangan remehkan buah akasia ini, meskipun buahnya hanya seukuran telapak tangan, tetapi energi yang terkandung di dalamnya itu, aku takut Xiao Yan tidak dapat menyerapnya dalam 10 hari setengah bulan, dan kekuatan murni yang begitu mempesona sudah cukup. Xiao Yan telah memperoleh banyak manfaat. Orang ini memiliki dua inti ember, dan ruang api suci, ditambah kekuatan khusus penyakit cinta di atas. Buah penyakit cinta saat ini, aku berharap kali ini, aku dapat sepenuhnya memadatkan prototipe bidang, atau untuk masa depan setengah alam dan alam nyata meletakkan dasar. Sang pemakan jiwa bergumam perlahan. Namun, ketika datang ke domain, penguasa pemakan jiwa ini tidak dapat menahan perasaan sedikit bangga. Bagaimanapun, dia menggunakan kekuatan Dewa Pejuang Bintang 8, bekerja sama dengan jimat pemakan jiwa dan domain pemakan jiwa, dan melawan roh-roh jahat di luar wilayah. Raja yang memasuki reinkarnasi tidak terkalahkan, dan kemuliaan serta reputasi yang termasyhur ini, aku takut tidak banyak orang di ribuan dunia waktu berlalu menit demi menit, dan ruang dalam pohon akasia tidak jauh berbeda dengan dunia luar. Sehari di luar juga sehari di sini, tetapi sepanjang hari hanya ada kekosongan merah muda, dan sulit untuk membedakan waktu yang berlalu. Boom! Penyerapan Xiao Yan adalah beberapa bulan terakhir. Selama waktu-waktu ini, Xiao Yan duduk bersila di akar pohon akasia, terus-menerus mendesak Feng Jue untuk mengendalikan dua ember. Inti menyerap energi besar dalam buah akasia. Budidaya Kaisar Dou adalah kekuatan hidup dan mati, dan setelah Dou Xian, kekuatan hidup dan mati dipadatkan menjadi kekuatan Dou Xian, dan kekuatan Dou Xian dipadatkan dan dikontraksikan dalam inti Dou Xian, yang dibagi menjadi atribut. Hanya saja pelatihan di Dou Xian adalah untuk mengolah Dou Xian. Umumnya, Dou Xian orang normal menyentuh inti dengan ukuran puluhan meter. Hanya dengan terus-menerus memampatkannya menjadi seukuran sebutir pasir, seseorang dapat melangkah ke puncak Dou Xian mendekati reinkarnasi. Setelah Dewa Pejuang Bintang 8, itu adalah alam reinkarnasi, dan reinkarnasi dibagi menjadi 9 tingkat reinkarnasi. Setelah tingkat ke-9, itu adalah kediaman para dewa, tetapi yang disebut dewa juga merupakan eksistensi ilusi di seluruh dunia 1000 besar. Tidak seorang pun tahu sama sekali. Di dunia 1000 besar, apakah ada eksistensi dewa, tetapi tingkat eksistensi itu, saya khawatir kehancuran alam belaka, saya khawatir itu hanya masalah membalikkan hujan. Setelah beberapa saat, Ki bertarung Xiao Yan telah berubah menjadi sekelompok cahaya dan binatang api itu menyusut dan tertidur, tetapi kelompok cahaya itu memancarkan aura serakah, terus-menerus menyerap kekuatan buah akasia, dan tampaknya sama dengan Xiao Yan. Meraih energi secara umum. Suatu hari, ketika dia melihat adegan lucu ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin mengutuk. Asal-usul binatang buas yang berapi-api ini tidak diketahui, dan dikatakan sebagai raja dari semua binatang buas, tetapi sebelumnya ia tertidur lelap, dan kali ini ia benar-benar menyambar makanan tepat di depannya, yang membuat Xiao Yan tampak agak jelek. Dua inti pertempuran, satu merah menyala, satu cian, dan dua abadi pertempuran dengan atribut api dan atribut kayu masih merupakan inti bulat berukuran puluhan meter, tetapi dengan penyerapan banyak buah akasia energi telah mengalami beberapa perubahan halus. Boom! Setelah napas, Xiao Yan mengendalikan kekuatan dalam buah akasia, dan menyebarkan 1/10 dari kelompok cahaya ke arah Raja Binatang Buas. Tetapi jangan meremehkan 1/10 energi ini, energi semacam ini sebanding dengan beberapa obat ajaib dari peringkat abadi kelas 4. Saya harap lain kali Anda muncul, Anda dapat membantu, jika tidak, Anda akan menghabiskan begitu banyak sumber daya dengan sia-sia, tetapi beberapa di antaranya tidak dapat dibenarkan. Saat Raja Binatang Buas Guang Tuan menyerap banyak kekuatan buah akasia, tiba-tiba meredup, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa Raja Binatang Buas di dalam kelompok cahaya ini tampaknya mengalami transformasi yang sangat menakjubkan. Kekuatan buah, mabuk cinta ini benar-benar agung. Butuh waktu lama untuk menyerapnya,
dan masih ada yang tersisa. Setelah bernapas, Xiao Yan menemukan bahwa dua inti ember di tubuhnya hampir jenuh, dan dia segera menggelengkan kepalanya. Boom! Dalam sekejap, masih ada seperempat energi dalam buah akasia yang belum diserap, dan pada saat yang sama, inti Xiao Yan jenuh, dan energi yang tidak memiliki tempat untuk ditampung tiba-tiba menjadi gelisah, samar-samar redup. Tentang tubuh Xiao Yan melesat pergi. Tidak baik, jika terus seperti ini, itu akan meledak. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat ini. Awalnya dia mengira bahwa dua inti bertarungnya secara alami akan mampu menyerap sebagian besar kekuatan dalam buah akasia, tetapi dalam buah akasia ini meskipun energi Xiao Yan murni, ia mengandung kekuatan cinta yang aneh, jadi ketika seperempatnya tersisa, tubuh Xiao Yan penuh dengan aura yang jenuh. Si kecil, lebih murah untukmu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tiba-tiba berteriak, dan tiba-tiba kekuatan hisap yang menyilaukan muncul, langsung mengairi kekuatan buah akasia yang tersisa terhadap lautan ki pertempuran di dalam tubuh. Energi yang begitu menyilaukan baru saja muncul di laut Doki, dan dua inti Do segera turun dari atas, memancarkan aura yang sangat waspada. Bang bang bang, tampaknya dia tahu niat Xiao Yan. Jejak energi muncul dari kelompok cahaya misterius yang menyelimuti Raja Binatang, dan kemudian dengan mudah menarik kekuatan Acachia yang tersisa untuk langsung menghadapi bagian dalam kelompok cahaya. Dan pergi. Weng berdengung. Dia masih berusaha keras untuk melihat kekuatan cinta yang meledak dari tubuh Xiao Yan, dan dia terbang menuju lautan dendam fatal. Boom! Sayang sekali Raja Binatang Buas tidak akan memberi kekuatan cinta yang meledak itu kesempatan untuk melarikan diri. Baginya, kekuatan-kekuatan ini adalah tonik makanan yang sangat bergizi. Setelah beberapa saat, sinar cahaya misterius itu baru saja datang, dan tiba-tiba, tidak ada jejaknya. Semua kekuatan akasia yang tersisa langsung diairi ke dalam kelompok cahaya yang menyelimutinya. Tabrakan. Setelah beberapa saat, tekanan mengerikan yang tak tertahankan tiba-tiba muncul dari kelompok cahaya Raja Binatang Buas. Tunggu, paksaan ini. Kaisar Iblis. Apa hubungan si kecil ini dengan Kaisar Iblis? Kenapa aku merasakan aura yang sama dengan Kaisar Iblis dari paksaan ini? Tiba-tiba, Master Soul Eater kehilangan suaranya. Kekuatan keseluruhan Soul Eater tidak sekejam penguasa dunia iblis, Kaisar Iblis, tetapi dia memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis, dan dia akrab dengan Kaisar Iblis, tetapi sekarang tubuh Xiao Yan, Raja semua binatang, memiliki aura yang sama dengan Kaisar Iblis. Agak mirip, yang mengejutkan Soul Eater. Petik 2. Lupakan saja, biarkan aku, murid ini, melakukan hal-hal ini sendiri di masa depan. Setelah beberapa saat, Soul Eater tidak berbicara dengan gegabah, tetapi memilih untuk tenang. Huho, di tahap akhir Sansing Douxian, berikan aku terobosan. Pada saat berikutnya, semua kekuatan cinta yang tersisa terpecahkan, dan pupil Xiao Yan menyusut rapat gelombang energi mengerikan yang tak terlukiskan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, muncul. Ledakan. Saat Xiao Yan berbicara, seluruh ruang merah muda itu tiba-tiba menjadi gelisah, dan bahkan dua inti ember di tubuh Xiao Yan berputar dengan kecepatan tinggi. Kekuatan menyebar dan segera berkumpul menuju anggota tubuh dan tulang Xiao Yan, dan pelembab ini bahkan membuat kekuatan tubuh Xiao Yan semakin tinggi. Bang bang bang, suara guntur teredam tiba-tiba muncul dari hati Xiao Yan, dan napas Xiao Yan tiba-tiba meningkat perlahan. Akhirnya, pertempuran abadi bintang 3 selesai. Xiao Yan juga tersenyum puas ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, Xiao Yan tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam buah akasia ini sebenarnya sangat besar. Energi ini mungkin tidak kalah dengan energi yang terkandung dalam pil abadi berjuang. Hanya untuk menyerap buah akasia, kita harus menggunakan kekuatan akasia, jika tidak, buah ini juga tidak berbeda dari buah normal biasa. Dengan terobosan halus Xiao Yan menuju kesempurnaan Samsung Douxian, tetapi Xiao Yan tidak mengetahui bahwa kekuatan akasia dan beberapa kekuatan yang terkandung dalam buah akasia perlahan memasuki ruang api suci, dan ruang api suci juga ada beberapa mutasi yang terjadi perlahan-lahan, dan mutasi ini merupakan fluktuasi di lapangan. Roh senior pohon akasia memintaku untuk menggunakan kekuatan akasia untuk menemukannya setelah menyerap akasia. Setelah Xiao Yan berhasil menembus tahap akhir Douxian Samsung, dia ragu-ragu sejenak. Dengan beberapa perubahan halus dalam kekuatan akasia dan jiwa, Xiao Yan dapat merasakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang istimewa di pohon akasia di depannya,
tetapi sekarang adalah pilihan apakah akan menemukan roh pohon akasia terlebih dahulu atau melahap ramuan pertempuran. Lupakan saja, lain kali, mari kita melahap pil pertarungan abadi terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga membuat keputusan. Pertama-tama telan pil Douxian untuk meningkatkan kekuatan Anda ke tahap awal Douxian bintang 4, dan kemudian segera pergi untuk menemukan roh pohon akasia untuk melihat apa yang disebut kondisinya. Setelah itu, saatnya untuk mengakhiri pohon akasia, dan saat berikutnya mungkin Zonxian. Pintu bersaing dan memasuki halaman bawah tanah untuk menemukan Qidu Yinhun. Dengan rencana dalam benak, tanpa ragu, botol giok yang indah perlahan muncul di antara tangan yang terulur. Di dalam botol giok, pil obat seukuran lengkeng perlahan muncul, tetapi di tepi botol giok, jejak garis merah gelap muncul dengan tenang. Pil abadi berjuang, bagaimanapun juga, pil abadi berjuang memiliki energi yang luar biasa, bahkan jika kebijaksanaan spiritual ramuan itu dilenyapkan, jika Anda tidak berhati-hati, itu mungkin akan lolos olehnya. Ramuan dari peringkat abadi kelas 5 benar-benar luar biasa. Xiao Yan berbicara perlahan, jelas dia cukup antusias dengan ramuan dari pil pertarungan abadi. Peringkat abadi peringkat kelima, kemampuan untuk memurnikan pil obat tingkat ini setidaknya adalah kekuatan abadi bertarung bintang 5. Dan sekarang peringkat apoteker Xiao Yan mungkin hanya nyaris mencapai peringkat abadi peringkat keempat. Ledakan, Fighting Immortal Pill baru saja muncul, dan tiba-tiba, dengan naluri, lingkaran riak energi tirani meletus dari botol giok, mencoba menerobos belenggu botol giok dan melarikan diri dari sini. Tetapi sayangnya, garis-garis merah tua di tepi botol giok itu berkedip sedikit, menekannya dalam sekejap. Sepertinya orang tua itu juga dimotivasi oleh keegoisan. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Douxian dan ini begitu tirani. Di permukaan, Dilau memberi dirinya dan Xiao Gui Fighting Immortal Pill pada saat yang sama, tetapi kualitas mereka berdua jauh lebih buruk. Bagaimanapun, Fighting Immortal Pill di tangan Xiao Gui tidak begitu berbeda. Adegan Yan saat ini, apinya datang. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak ragu-ragu. Dia baru saja menelan kekuatan Acachia, dan tubuhnya terserap sepenuhnya. Tetapi pil pertarungan abadi adalah ramuan yang mengandung beberapa bahan obat berharga, sehingga dapat menetralkan kekuatan buah Acachia, sehingga ditambah dengan kekuatan asli pil pertarungan abadi, Xiao Yan dapat menyerap kekuatan buah Acachia dan kekuatan pil pertarungan abadi dengan sempurna, dan akan menjadi tugas yang mudah untuk menerobos pertarungan abadi bintang 4. Boom! Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan lingkaran api kaki tiba-tiba muncul, langsung melindungi Xiao Yan. Douxian dan kemana kau lari? Ke sini. Dengan mendengus dingin, suara cerah tiba-tiba terdengar di ruang ini. Hei, segera! Ketika Douxian dan yang terbungkus garis-garis merah gelap mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian perlawanan yang mengerikan meledak, mencoba menahannya. Tampaknya jelas bahwa begitu Xiao Yan berhasil, saya khawatir sudah waktunya untuk jatuh. Bang bang bang, sayang sekali Xiao Yan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Api suci yang kejam itu langsung menyapu, dan langsung menghancurkan botol giok merah gelapnya, dan pil abadi yang bertarung juga dihancurkan oleh api suci itu. Sekelompok bungkusan, Weng Om, tanpa penindasan garis merah gelap, pil pertarungan abadi terlahir kembali, tetapi sudah terlambat untuk bersukacita, dan api suci yang menyilaukan itu langsung meraung ke arahnya. Fluktuasi semacam ini membuatnya ingin menelan pil pertarungan abadi. Ramuan yang telah kehilangan kecerdasannya dan hanya dapat digerakkan oleh naluri. Bawalah padaku. Melihat ini, Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum perlahan. Pergi dan cobalah untuk mengambil Douxian dan ke telapak tanganmu. Boom! Tidak peduli seberapa kejamnya Douxian dan itu dilemahkan oleh Xiao Yan Shengyan, dan kemudian diserang oleh Xiao Yan sedemikian rupa sehingga dia langsung dipegang di tangannya dan tidak dapat bergerak. Bang bang bang! Suara guntur yang teredam terus terdengar di telapak tangan Xiao Yan, tampaknya pergumulan yang meletus ketika Xiao Yan berusaha sekuat tenaga untuk memurnikan pil Douxian. Petik 2 petik 2. Setelah beberapa tarikan napas, kegelisahan di telapak tangan Xiao Yan juga menjadi tenang, dan pil Douxian perlahan-lahan dicairkan dan diurai oleh Xiao Yan. Mulailah menyerap. Xiao Yan baru saja berkata dengan nyaman setelah melihat pil Douxian kehilangan semua vitalitasnya. Bagaimanapun, pil Douxian ini berperingkat tinggi, tetapi tidak memiliki kecerdasan, jadi di tangan Xiao Yan, tentu saja tidak akan dapat membuat banyak gelombang.
Huho, Xiao Yan memegang pil Dou Xian di tangannya, dan seberkas energi murni mengalir di telapak tangannya menuju tubuh dan anggota tubuh Xiao Yan, tetapi seberkas energi ini berbeda dari buah akasia yang diserap sebelumnya, karena energi dari pil pertarungan abadi ini tidak hanya tirani, tetapi bahkan menetralkan kekuatan akasia yang baru saja diserap Xiao Yan. Kedua kekuatan itu saling menetralkan, dan perlahan-lahan perubahan aneh terjadi di tubuh Xiao Yan di dalam ruang api suci. Dan Xiao Yan, duduk dan berlatih ini, adalah setahun. Selama setahun, Xiao Yan telah menyerap pil Dou abadi secara terus-menerus. Mungkin terobosan sebelumnya terlalu kuat, atau kekuatan akasia yang tersisa dari buah akasia yang bertanggung jawab, jadi itu membuang banyak waktu. Suatu hari, ketika di atas kekosongan merah muda ini, awan petir hitam perak yang aneh tiba-tiba menyebar keluar, dan pupil Xiao Yan yang tidak bergerak perlahan terbuka. Kesengsaraan Dou Xian bintang 4, apakah akhirnya ada di sini? Setelah Sunsi gelombang Xiao Yan berkata dengan suara yang sangat dalam, tetapi di bawah suara ini, ada sedikit perbedaan dari Dou Xian bintang 3 sebelumnya, nafas. Dewa Pejuang bintang 4, kekuatan Xiao Yan saat ini samar-samar telah mencapai level Dou Xian bintang 4, tetapi Xiao Yan tahu bahwa hanya dengan mengalahkan perampokan Dou Xian sepenuhnya, dia dapat dianggap sebagai terobosan yang sukses. Bang bang bang. Di atas langit, petir hitam perak meraung seperti anjing ganas, dan samar-samar satu demi satu petir hitam perak jatuh, langsung mengenai akar pohon akasia, pemandangan yang sangat mengejutkan. Xiao Yan cukup terkejut, tetapi untuk makhluk seperti pohon akasia, yang telah bertahan selama ribuan tahun, serangan semacam ini tidak signifikan. Sungguh kekuatan guntur yang tirani. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening. Klon jiwa di tubuhnya, Xiao Lei, diserahkan kepada tetua kedua dari Sekte 10.000 Api yang menjaga urat kristal sebelum Xiao Yan pergi. Kalau tidak, level guntur ini dapat dengan mudah ditelan oleh kekuatan Xiao Lei, tetapi sekarang tidak ada Xiao Lei. Lei, saya khawatir Xiao Yan perlu menggunakan beberapa cara. Hei, di puncak kehampaan merah muda, awan guntur hitam keperakan menjadi semakin menyilaukan, memperlihatkan kegelisahan yang sangat kuat samar-samar. Xiao Yan tidak tahu kekuatan kesengsaraan abadi Dou sebelumnya, tetapi sekarang dia tahu bahwa ada satu kesengsaraan abadi Dou untuk satu bintang, dan dua kesengsaraan abadi Dou untuk kesengsaraan abadi Dou bintang 2, dan seterusnya. Sekarang Xiao Yan mencoba menerobos Dou Xian bintang 4, dia memiliki 4 kesengsaraan Dou Xian lanjutkan. Membaca URL favorit di lain waktu. Boom! Guntur hitam keperakan itu sama marahnya dengan Roh Kudus yang turun, dan suara guntur yang memekakkan telinga itu tampaknya mengutuk ketidaktahuan Xiao Yan, mengutuk jerat yang ditimbulkan sendiri oleh Xiao Yan, dan melampiaskan kesombongan dan kemarahannya yang tak terhentikan. 4 pertempuran perampokan abadi, biarkan kuda-kuda itu datang. Melihat ini, mata Xiao Yan menjadi dalam, dan transformasi pertama Dewa Naga langsung ditampilkan, dan matanya mengawasi dengan waspada ke awan guntur hitam keperakan yang menakutkan tepat di atas kehampaan. Xiao Yan, hari ini, dengan suara, awan petir hitam keperakan yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat di atas kehampaan merah muda, dan gelombang samar guntur yang sangat tidak jelas tiba-tiba lahir. Gelombang guntur ini Xiao Yan tidak tahu kerusakan kekuatan guntur, dan saya khawatir hal semacam ini hanya dapat dipahami oleh orang tertinggi seperti Dewa Guntur, tetapi Xiao Yan mengerti bahwa setiap kali pertempuran para dewa yang disebabkan oleh terobosan dalam pertempuran para dewa ini, kekuatan gunturnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Huho, dalam sekejap, awan petir hitam keperakan di atas kehampaan melihat semangat juang Xiao Yan yang mempesona merasuki tubuhnya. Dia meraung dan meraung, berubah menjadi petir, dengan momentum yang tak terhentikan, menghadap ke akar pohon akasia. Xiao Yan, yang berada di atas kumis, melesat pergi. Boom! Kekuatan petir yang dibentuk oleh guntur hitam perak itu mengejutkan, bahkan jika Xiao Yan telah bersiap, dia terkejut mundur beberapa puluh meter sebelum dia menstabilkan sosoknya. Guntur dari perampokan pertama ini adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Setelah menerima perampokan guntur pertama dari perampokan Dou Xian, Xiao Yan berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan petir hitam perak ini sebanding dengan petir abu-abu di tubuh Raja Petir, tetapi Xiao Yan tahu bahwa petir abu-abu di tubuh Raja Petir mengandung ancaman yang mematikan. Duo Qifei telah menguasainya, dan begitu Raja Petir bereinkarnasi sepenuhnya, saya khawatir guntur kelabu akan menjadi salah satu guntur terkuat di dunia ini. Gulu-gulu,
Badai petir pertama dihentikan oleh Xiao, dan tidak berdampak banyak pada Xiaoyan. Tiba-tiba, awan petir hitam perak yang tak terhitung jumlahnya di atas kehampaan bergulung-gulung, dan arus listrik yang terang perlahan mengalir dari awan yang tak terhitung jumlahnya. Keluar dari awan petir, ini bukanlah malapetaka guntur, sebaliknya bahkan ada cairan yang mirip dengan air, tetapi cairan hitam perak itu juga dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Saya khawatir kekuatan guntur pada level ini akan terluka parah. Dalam sekejap, petik 2, satu jari di langit, petik 2, dua jari, petik 2, jari ketiga. Dalam menghadapi malapetaka guntur yang begitu kejam, seluruh tubuh Xiaoyan melonjak, dan dengan bantuan Seng Yan, dia langsung menggunakan 3 jari langit, dan hanya nyaris menahan malapetaka guntur kedua. Tubuh Xiaoyan juga terguncang oleh kekuatan guntur yang kuat, menyebabkan jari-jarinya bergetar hebat. Petik 2, kesengsaraan ketiga dan perampokan keempat bersama-sama. Setelah menahan 2 badai petir, Xiaoyan menatap awan guntur hitam perak dengan mata serius. Pada saat ini, awan guntur ini perlahan-lahan berkumpul bersama, tampaknya 2 kesengsaraan guntur itu muncul begitu saja. Pada saat ini, mereka menyadari kekuatan Xiaoyan, jadi mereka bersiap untuk 2 kesengsaraan itu untuk bersatu. Sekarang, itulah puncak yang sebenarnya. Petik 2, ayo, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Segera, kekuatan jiwa yang mempesona, kekuatan spiritual, dan bahkan api suci membentuk 3 perisai cahaya tirani di permukaan tubuhnya, mencoba melemahkan kekuatan jejak guntur. Petik 2, ledakan. Seketika, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan kemudian seekor ular raksasa yang berjuang keras yang ditutupi dengan pola guntur tiba-tiba muncul dari tengah awan guntur. Ular guntur, ini, bencana guntur tingkat ini, saya khawatir itu telah melampaui kategori tingkat pertempuran abadi bintang 4. Kekuatan ular guntur yang tumbuh subur bersama dalam perampokan ketiga dan keempat, saya khawatir itu telah mencapai tingkat tahap tengah manusia pertempuran abadi bintang 4. Xiaoyan melihat ini, dia menatap tajam ke arah ular guntur yang ganas di atas kehampaan, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kesengsaraan pertarungan abadi dibagi berdasarkan kekuatan masing-masing orang. Semakin kuat terobosannya, semakin kuat kesengsaraan pertarungan abadi yang harus mereka hadapi. Namun, setelah terobosan, kekuatan pertarungan abadi-abadi di dalam tubuh akan lebih menyilaukan dan padat, lebih kuat dari biasanya. Tidak diragukan lagi jauh lebih tirani. Sang pemakan jiwa menjelaskan. Petik 2, ayo, Xiaoyan menggertakkan giginya dan berkata langsung. Petik 2, boom, sepertinya dia mendengar suara Xiaoyan, dan tiba-tiba ular guntur yang ganas itu memutar tubuhnya yang besar penuh dengan kekuatan guntur, dan menyerang Xiaoyan dengan momentum guntur, karena kecepatannya terlalu cepat. Ruang dalam pohon akasia memancarkan jejak fluktuasi yang gelisah. Petik 2, boom, ular petir yang ganas itu dengan mudah menghantam 3 perisai pelindung yang awalnya dipasang oleh Xiaoyan, dan perisai pelindung yang dibentuk oleh Seng Yan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, perisai pelindung khusus yang dibentuk oleh kekuatan spiritual juga menghilang. Setelah beberapa tarikan napas, penghalang jiwa yang dibentuk oleh kekuatan jiwa yang paling tirani juga menghilang dengan bersih, tetapi Razer tetap utuh seperti sebelumnya. Petik 2, bang bang bang, 3 perisai pelindung itu dengan mudah hancur, dan tanpa halangan apapun, mereka menyerang Xiaoyan yang berada di dekatnya. Petik 2, crash. Pada saat ini, Xiaoyan sudah berkeringat deras, dan dia bahkan menggunakan semua kemampuannya, tetapi dia masih dikalahkan oleh ular petir yang ganas ini. Petik 2, aku masih tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Petik 2, susunan api penyucian. Dengan mendengus dingin, ruang merah muda ini langsung dipenuhi dengan dunia yang meleleh. Tekanan Xiaoyan sedikit melemah, tetapi krisis masih belum teratasi. Semoga berhasil dengan pukulan. Pes, teman-teman buku, saya penulis Lemon Kyuushia. Baru-baru ini, karena umpan balik dari banyak pembaca bahwa saya tidak dapat menemukan pintu masuk untuk membaca, saya sekarang merekomendasikan aplikasi novel gratis yang mendukung unduhan novel. Mendengarkan buku, tanpa iklan, dan beberapa mode membaca. Anda hampir dapat menemukannya untuk semua buku di internet,
mohon luangkan waktu setengah menit untuk memperhatikan akun publik WeChat. Temukan artefak buku, klik angka plus di sudut kanan atas WeChat, tanda hubung lebih besar dari tambahkan teman, tanda hubung lebih besar dari pilih akun publik, tanda hubung lebih besar dari masukkan, cari dan tambahkan akun resmi, lalu ikuti petunjuk untuk beroperasi. Pecinta buku, mohon perhatikan. 2 pukulan. Beritahu aku. Dalam sekejap, Xiaoyan hanya mengepalkan tinjunya. Sebuah pola aneh diam-diam muncul dari salah satu di antaranya, lalu meraung ke arah ular guntur yang ganas di depannya. Weng Om, ular petir yang ganas itu sangat kuat, tetapi diserang oleh Xiaoyan seperti ini, guntur di tubuhnya juga meredup untuk sementara waktu. Bagaimanapun, kekuatan serangan Xiaoyan juga luar biasa. 2. Tidak rusak. Melihat bahwa dia mencoba yang terbaik dan gagal memecahkan bukti Razer, Xiaoyan tiba-tiba kehilangan suaranya. 2. Kalau begitu, terima aku pukulan. 2. Wow, Wood Skyfin. Xiaoyan tertawa tiba-tiba ketika dia melihat pemandangan ini. Seketika, inti atribut kayu di tubuhnya perlahan melonjak, dan api panas di sekujur tubuhnya langsung digantikan oleh atribut kayu hijau. Pada saat yang sama, formasi api penyucian diam-diam mundur, dan ruang ini sepenuhnya digantikan oleh aura hijau gelombang. 2. Sabu-sabu. Setelah beberapa saat, tanaman merambat hijau dengan ukuran beberapa puluh meter tiba-tiba muncul di bawah kaki Razer, dan tanaman merambat ini muncul begitu saja, dan segera mengikat Razer dengan napas kehidupan yang sangat kuat. 2. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu mati. 2. Jari ketiga di langit. Dengan mendengus dingin, jari hijau tiba-tiba berubah menjadi sinar fajar yang cukup untuk membekukan langit, dan melesat pergi ke arah ular petir. 2. Weng Om. Menghadapi momen ini, ular petir merasakan kekuatan penghancur, dan segera berjuang mati-matian. Sayangnya, ia terikat oleh tanaman merambat jenis kayu khusus milik Xiaoyan, dan tidak ada yang bisa ia lakukan. 2. Hei, dengan suara, cahaya jari hijau dengan mudah menembus tubuh ular petir, dan ular petir dan awan petir di atas kehampaan perlahan menghilang. Kaisar Api bertarung melawan Dewa Langit.